Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Para pemirsa Tribun, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersama-sama hari ini berada di awal 1 Ramadan 1444 Hijriah. Bulan Ramadan, bulan disyariatkannya ibadah puasa bagi kita umat Islam, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ternyata di balik ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini, Allah berharap kita semua yang menjalankan ibadah puasa menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah sangat berharap dengan ibadah puasa ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Hal itu tidak ada lain karena di balik ibadah puasa terkandung sejumlah hikmah yang itu menjadi nilai-nilai dasar bagi ketakwaan seseorang. Apa saja hikmah yang menjadi pilar-pilar ketakwaan seseorang? Yang pertama, ibadah puasa mendidik kepada kita untuk menjadi pribadi yang ikhlas dalam beramal. Karena sadarilah bersama, boleh kita katakan tidak ada satu amal ibadah yang mendorong kita untuk benar-benar menjadi orang yang berjiwa ikhlas sebagaimana kita melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, boleh bandingkan. Kalau kita sholat, orang lain bisa melihat. Kalau kita baca Al-Quran, orang lain bisa mendengarkan. Kalau kita bagikan infak sedekah, orang lain bisa tahu. Begitu juga kalau kita pergi haji umrah, umumnya kita walimatus safar, orang tahu semua kalau kita menjalankan ibadah itu. Tapi untuk ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, yang tahu diri kita sedang melaksanakan ibadah puasa ataukah tidak, hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Allah dalam hadits qudsi melukiskan betapa ibadah puasa ini ibadah yang benar-benar menjadi rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu amali ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu semata-mata untukku dan akulah yang akan berikan balasan ganjaran untuknya. Maka dengan demikian jelas bahwa dalam ibadah puasa terkandung kerahasiaan ibadah ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam teori ibadah, semakin ibadah itu rahasia, maka semakin ikhlas akan menyertai orang yang melaksanakannya. Secara umum seperti itu teorinya. Maka dengan ibadah puasa yang kita laksanakan ini, harapan yang diinginkan oleh Allah, kita menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam kehidupan berumah tangga, ikhlas dalam bekerja, dan ikhlas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, ibadah puasa mendidik kita untuk menjadi pribadi yang sabar, di mana sabar juga merupakan bagian dari pilar ketakwaan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah,
menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri dalam durasi lebih dari 12 jam bukan perkara mudah kalau kita tidak sedang melaksanakan ibadah puasa. Boleh kita coba ketika kita tidak puasa, dari subuh sampai maghrib tidak usah makan, tidak usah minum, dan begitu seterusnya. Orang jarang kuat untuk melakukannya. Tapi begitu kita sudah niatkan untuk berpuasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala, lebih dari 12 jam kita sanggup menjalaninya. Kenapa? Karena puasa mendorong kepada kita untuk menjadi orang yang benar-benar sabar dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Maka disitulah, kalau toh amal ibadah yang lain, pahalanya begitu ditampakkan berapa kadar nilai yang didapatkan, puasa pahalanya dirahasiakan oleh Allah. Kenapa? Karena di dalamnya ada kesabaran. Dalam Quran Allah mengemukakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan balasan yang sempurna tanpa ada batasnya. Itulah yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibadah puasa mendidik kepada kita untuk menjadi pribadi yang jujur dan disiplin. Oleh karena itu, pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, hanya orang-orang yang jujur dan disiplin yang akan benar puasanya. Betapa tidak, saat kita puasa, diatur oleh Allah kapan kita buka, kapan kita sahur. Diatur kapan kita boleh makan, minum, kapan itu tidak. Maka dengan demikian, hanya orang-orang yang jujur yang akan bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan benar. Ketika di siang hari, pada saat kita mungkin sedang dalam keadaan berwudu, pada saat wudu kita kumur-kumur. Bisa saja mungkin orang ketika sambil wudu dia saat kumur-kumur, dia telan air. Toh tidak ada orang lain yang tahu. Tapi itu tidak pernah kita lakukan. Kenapa? Karena saat puasa kita dilatih menjadi orang yang jujur dan disiplin. Inilah mengapa puasa mendorong kepada kita menjadi orang-orang yang takwa, karena di dalamnya diajarkan kejujuran dan kedisiplinan. Kemudian yang keempat, dalam ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, kita juga dididik tentang satu sifat untuk berempati terhadap sesama. Artinya, pada saat kita sedang puasa, dalam keadaan lapar, haus, lemah tenaga kita, itu juga derita yang dirasakan oleh fakir miskin, anak yatim, kaum du'afa barangkali setiap hari. Maka harapan yang diinginkan oleh Allah dengan puasa yang kita laksanakan ini, kita tumbuh rasa kasih sayang, empati terhadap saudara-saudara kita yang hari ini dalam keadaan kekurangan, yang belum tentu tiap hari ada yang dimakan, ada yang diminum. Harapannya tumbuh kesadaran untuk berbagi terhadap sesama. Maka nilai-nilai inilah yang diajarkan di dalam ibadah puasa. Maka pantas kalau Allah berharap dengan ibadah puasa yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini, Allah menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik ibadah puasa terkandung satu hikmah yang mendidik kita untuk menjadi orang yang ikhlas, jujur, sabar, disiplin, dan kita menjadi orang yang berempati terhadap sesama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Majelis Ulama Indonesia Kota Batam bersama Tribun mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.